ya, setelah selesai materi strategi penjualan. Jadi masih sekitar 2 mingguan, 2 minggu lagi, nanti saya akan berikan, ujian lisan per kelompok nanti masuk sekitar, 5 orangan ya. Jadi nanti siapa cepat dia menjawab itu, nanti akan terlihat yang mana yang lebih paham atau tidak terkait semua materi yang sudah disampaikan. Kita mulai materinya dari yang awal, kenapa harus belajar kewirausahaan, kemudian materi Kemo Entrepreneurship, kemudian materi team building, kemudian materi digital marketing minggu kemarin sebelum hari raya. Dan hari ini sudah masuk ke materi strategi penjualan. Dan ada penentuan pasar kemarin ya. Jadi kemarin saya sudah minta kalian berdiskusikan di kelompoknya masing-masing, sudah terbentuk timnya masing-masing. Silakan mendiskusikan tentang produk apa yang nanti mau disampaikan. Ingat bahwa persyaratan produknya adalah produk tersebut bisa dihasilkan itu dengan memanfaatkan teori-teori kimia, ilmu kimia. Produk bisa berupa barang atau jasa. Ya, kemudian saya sudah minta kalian juga untuk menentukan target pasarnya kemarin. Kira-kira akan menargetkan pasar yang seperti apa, itu sudah saya minta di kelompoknya masing-masing ya. Memang belum dikumpul, nanti dikumpulnya setelah materi strategi penjualan. Nah, kalau kita sudah punya produk bayangan, kita tahu kelebihan dan kelemahan dari produk kita dan kita tahu apa yang menjadi kekhasan produk kita, yang menjadi kelebihan keunggulan dibandingkan produk-produk yang sudah ada. Kemudian kita tahu secara jelas target pasar, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah untuk menentukan strategi penjualan. Tapi sebelum kita menentukan strategi penjualan, saya berikan pengantar dulu untuk teoritisnya. Kalian nanti insya Allah akan lebih ahli dalam prakteknya ya. Tapi saya berikan pengantar dalam teoritisnya. Dan hari ini untuk presensi tidak cukup hanya menyebut hadir-hadir saja, tapi ambil poin penting dari jelaskan beberapa kalimat di dalam presensi di laman daring untuk merangkum materi yang disampaikan pada hari ini. Itu ya, siap ya semua? Audionya silahkan dinyalakan semua, siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Ibu. Ya, baik, kita mulai. Saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Strategi penjualan. Yang namanya juga strategi. Strategi itu cara, teknik, ya, untuk bagaimana caranya kita bisa melakukan penjualan. Melakukan penjualan itu pengertiannya tentu saja kita berarti sudah berhasil memberikan atau mentransfer informasi terkait produk yang kita punya kepada konsumen dan kemudian konsumen itu dan kita juga mampu melakukan tindakan-tindakan persuasif gitu ya, tindakan membujuk, merayu sehingga akhirnya nanti konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian. Nah, jadi tidak, serta-merta ketika kita sudah punya produknya kita yakini punya kualitas yang sangat bagus, kemudian kita yakin ini pasti akan bisa diterima pasar dengan baik, itu tidak jaminan.
Jadi nanti harus bergantung juga kepada tadi pertama, target pasarnya yang kita tentukan sudah tepat dan kita akhirnya berdasarkan target pasar kita bisa menentukan strategi penjualan yang tepat seperti apa untuk menyampaikan informasi. Karena sekeren apapun kualitas produk, kalau dia tidak berhasil untuk mentransfer informasi terkait produknya itu kepada calon-calon target pasarnya, maka juga akan susah untuk melakukan penjualan ya. Jadi sebelum kita melakukan, menentukan strategi penjualan harus menggunakan kalau sekarang istilahnya kan yang lagi viral itu menggunakan S3 marketing gitu. Jadi ada berbagai macam cara, istilah yang paling keren, yang paling viral sekarang tuh kan S3 marketing tuh, karena kadang-kadang nggak masuk akal marketingnya ya, levelnya terlalu tinggi gitu. Nah, tapi sebelum kita menentukan strategi penjualan, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita pastikan dan kita jamin sudah terpenuhi. Yang pertama adalah tentang kualitas produk atau layanan jasa yang diberikan. Kita harus bisa menjamin bahwa kualitas produk kita itu memang sangat bagus, sehingga ketika kita merancang sebuah strategi penjualan ini nanti nggak sia-sia. Artinya orang tidak hanya apa namanya, orang terpengaruh, terbujuk dengan strategi penjualan, tapi nggak hanya melakukan pembelian sekali itu saja. Itu juga akhirnya menyesal karena hanya terbujuk S3 marketingnya, hanya terbujuk strategi penjualannya. Ternyata tidak didukung oleh produk yang dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, jadi sebelum menentukan strategi penjualan yang sangat keren yang dengan berbagai macam metode, maka pastikan dulu bahwa kualitas produk atau layanan jasa yang diberikan itu sudah sangat baik, terbaik ya, sudah sangat maksimal. Kemudian yang kedua, ini juga berperan penting sekali sebelum kalian nanti menentukan mau menggunakan strategi penjualan yang mana, yaitu pelayanan yang baik pada saat proses penjualan. Nah, selama saya melakukan terjun ke dunia wirausaha ya, nomor 2 ini nggak gampang. Nomor 2 ini nggak gampang, kecuali kita yang turun tangan sendiri gitu ya. Kecuali kita yang turun tangan sendiri, yang lebih bisa sangat bersabar dengan berbagai macam karakter konsumen, kita tetap bisa memberikan pelayanan yang baik. Tapi kalau kita sudah bekerja sama dalam sebuah tim, sudah ada tim pelayanan, eee, maka harus memastikan nih bahwa tim untuk yang melayani yang berhubungan langsung dengan konsumennya harus memenuhi persyaratan-persyaratan layanan yang sangat baik. Karena kalau tidak salah satunya sabar dan paham dengan berbagai macam karakter. Karena kalau tidak akan mudah sekali tersulut emosi dan akhirnya nanti konsumennya pergi nggak jadi melakukan pembelian. Ini pengalaman dalam berwirausaha yang paling berat ini nomor 2. Jadi, kadang-kadang karyawan itu karena dia merasa bahwa apa namanya, bahwa hubungannya dengan perusahaan kita adalah hanya sebatas digaji dan tidak digaji, tidak berpengaruh terhadap, seberapa banyak omset akan berpengaruh terhadap gajinya. Beda sistemnya kalau bagi hasil ya, makanya beberapa karyawan saya ada yang sistemnya bagi hasil, yang lainnya sistem gaji gitu. Tapi yang menduduki posisi-posisi penting, saya selalu menggunakan sistem bagi hasil. Karena semakin banyak pemasukan, semakin tinggi omset, maka dia akan semakin dapat gajinya semakin tinggi juga. Dan ini menambah semangat, terutama di bagian pelayanan ini. Kalau pelayanan itu, kalau dia hanya terbatas dengan gaji, tapi kita berproses ya, nanti dalam tahapannya kalian tidak mudah juga untuk langsung dengan sistem bagi hasil, kecuali sudah menemukan orang yang sangat tepat di posisinya masing-masing. Tapi kalau enggak sistem gaji dan ini bisa terlihat nih bagaimana loyalitas komitmennya terhadap posisinya masing-masing. Kalau bagian pelayanan itu contohnya begini, kadang-kadang konsumen itu kan sukanya mengadu domba antara satu, toko dengan toko yang lain. Misalnya kalau dagang ya, kalau jual beli langsung.
Nanti ada nih konsumen yang, kok lebih murah dari yang lebih mahal dari toko sebelah ya, padahal kan produknya sama. Nah ini kalau orang yang bertugas di bagian pelayanannya tidak sabar, maka dia akan jawab, "Oh monggo silakan beli di tempat lain saja," gitu. Tapi kalau orangnya dengan punya punya strategi di sini, dia punya paham dengan teori pelayanan, maka dia akan menyampaikan, "Ibu, Bapak bisa bandingkan spesifikasi produknya, jangan hanya dilihat dari gambarnya, atau kalau mau coba, boleh coba dulu satu sehingga nanti bisa dilihat dibandingkan secara fisiknya." Nah, itu harus ada, apa ya, kalimat-kalimat yang tidak langsung, "Oh, silahkan monggo cek yang di lain," atau kalau, melakukan transaksi langsung, wajahnya langsung menunjukkan ketidaksukaan. Nah, ini bagian pelayanan punya peranan penting. Jadi sekeren apapun strategi penjualan kalau nggak disupport oleh pelayanan yang baik, ini juga tim pelayanan yang, hebat, maka ya percuma juga kita membuat strategi penjualan bahkan terkadang harus meng-hire orang lain kan untuk, memilih untuk membuat, strategi penjualan, ya. Jadi terus yang ketiga, kalau sudah kualitas produknya baik, kemudian pelayanannya yang baik, maka yang ketiga adalah, harus memiliki komunikasi pemasaran, tim yang menghandle komunikasi pemasaran dari awal sampai akhir. Mungkin yang pertama dan kedua mungkin sudah mudah dipahami ya. Nah, yang ketiga ini ada beberapa unsur di dalam komunikasi pemasaran. Kita pahami dulu pengertiannya. Komunikasi pemasaran itu adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi untuk mempengaruhi, membujuk, atau kemudian mengingatkan kembali gitu ya, orang untuk closing, untuk orang untuk melakukan pembelian. Kalau kita sudah memberikan beberapa informasi, kemudian tidak ketemu, calon target pasar yang tidak langsung memberikan respon, kita dengan sabarnya untuk bisa bisa untuk mengingatkan kembali gitu, melakukan reminder kepada calon konsumen. Nah inilah, yang disebut sebagai komunikasi pemasaran. Ada beberapa unsur ya, yang pertama di dalam komunikasi pemasaran supaya komunikasinya berjalan dengan sangat bagus, maka ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pelaku komunikasi, yang kedua material komunikasinya, yang ketiga proses komunikasinya. Kita lihat satu persatu. Kalau untuk slide saya berubah nggak? Baik, kalau untuk yang pelaku komunikasi, kalian harus paham ada 2 pelaku komunikasi dan dua-duanya punya peranan penting untuk keberhasilan komunikasi, nggak bisa hanya salah satunya saja. Yang pertama pengirim informasi, tentu kita produsen, perusahaan, karena ingin menyampaikan pesan, informasi terkait produk yang kita punya, ya kan? Yang kedua, penerimanya. Receiver-nya atau komunikan atau pasar atau orang calon target pasarnya kita. Bisa komunitas, bisa pribadi ya. Dan dua-duanya ini dia harus paham dengan, komunikasi, pemasaran. Kalau enggak, dia juga nanti akan terjadi berbagai macam persoalan. Informasi kita ternyata tidak bisa diterima seutuhnya, sehingga dia menyimpulkan untung kalau dia menyimpulkannya simpulannya positif, atau ternyata karena tidak berhasil untuk menerima semua informasi yang disampaikan oleh pengirim informasi, maka dia akan bisa memberikan kesimpulannya negatif sehingga berakhir dia tidak mau melakukan pembelian. Nah, ini pelaku komunikasi, unsur yang pertama. Kemudian unsur yang kedua adalah material komunikasi. Kita harus paham dulu dengan material-material komunikasi supaya nanti terjalin aktivitas komunikasi yang berhasil, yang sukses. Berhasil sukses itu adalah berhasil untuk membuat, penerima informasi melakukan pembelian dan loyal. Nggak hanya untuk pembelian sekali saja ya, tapi loyal juga. Nah, apa saja material komunikasi? Yang pertama adalah gagasan, yang kedua pesan. Kalau gagasan ini adalah materi pokok yang hendak disampaikan pengirim. Jadi apa materi pokok yang mau kita sampaikan? Yang kedua pesan. Nah, kalau pesan ini dari gagasan-gagasan tadi dia dikonversi menjadi sebuah simbol baik oral, verbal atau nonverbal sehingga nanti akan lebih mudah ditransfer, diantarkan lewat simbol-simbol itu dan lebih menarik.
ya. Terus kemudian yang ketiga adalah media. Kalau media ini mau pakai media apa kita? Mau pakai media online, mau pakai media offline, brosur-brosur yang dicetak dan lain sebagainya. Nih, ini harus ditentukan juga dengan jelas dan kalau bisa disesuaikan dengan target pasar. Jadi selalu bermula dari target pasar. Makanya kemarin saya sudah minta kalian untuk menentukan target pasarnya dulu sebelum kita masuk ke materi strategi penjualan. Jadi harus paham target penjualan, jangan sampai nanti kalian target pasarnya ternyata tidak hanya dari kalangan yang bisa membaca, tapi kalangan-kalangan yang tidak justru target utamanya adalah yang buta huruf misalnya. Terus kalian coba menggunakan media-media yang berupa tertulis. Ya ini kan susah, transfer ilmunya akan susah. Jadi asal mulanya adalah ya tetap harus menentukan apa namanya, target pasarnya dulu sebelum melakukan, komunikasi ya. Terus selanjutnya adalah respons. Respon ini adalah reaksi pemahaman atas pesan yang diterima oleh penerima. Jadi, yang diwujudkan dengan feedback. Nah, yang diwujudkan dengan feedback dari penerimanya. Jadi kalau kita nggak dapat respon dan diwujudkan dengan feedback dari penerima, kita juga akan susah untuk mengevaluasi apakah komunikasi kita berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, poin yang terakhir yang sering sekali, menyebabkan kendala dalam proses komunikasi adalah gangguan atau noise. Segala sesuatu yang menghambat gangguan atau noise ini, sangat berperan penting juga dalam kelancaran proses komunikasi. Apa saja gangguannya? Gangguannya macam-macam. Yang pertama adalah gangguan fisik, mungkin pendengarannya yang tidak terlalu ada kekurangan dalam pendengaran atau kekurangan dalam penglihatan kalau disampaikan secara, apa namanya, verbal gitu ya, atau disampaikan secara ya menggunakan pamflet-pamflet, menggunakan gambar-gambar tertentu, jadi gangguan fisik lah. Terus kemudian selanjutnya adalah gangguan semantik atau bahasa. Target pasar kita internasional, tapi kita selalu menggunakan strategi penjualan yang menggunakan media atau menggunakan, apa tadi, materi-materinya itu menggunakan yang bahasanya Indonesia, bahasanya tidak internasional. Ini kan juga jadi nggak nyampe ya ke target pasarnya. Kemudian perbedaan budaya. Nah, terkadang kita produk kita ditargetkan pada suatu pasar tertentu atau komunitas tertentu yang ternyata ketika kita menggunakan bahasa atau material-material komunikasi yang dapat menyinggung budayanya mereka, ini jadi bermasalah, sangat besar masalahnya. Kemudian termasuk efek statusnya juga gitu. Jadi target pasar kita itu kan kalau statusnya itu beda-beda, nanti kalau udah statusnya beda-beda itu tingkat pemahaman dan pengertiannya terhadap suatu materi komunikasi itu kan juga akan beda-beda ya, beda level lah gitu sehingga nggak nyambung, orang seringnya bilang gitu. Nah ini juga nanti harus, harus diperhatikan. Dan semua ini, semua yang saya sampaikan tadi dari yang bahasa, budaya, status ini bermula atau bukan bermula ya, harus didasarkan pada target pasar tadi. Nah, itulah betapa pentingnya kita paham dengan target pasar. Tahu nggak alasan kenapa orang banyak sekali tidak berhasil memasarkan produk padahal produknya sangat keren? Karena apa? Itu karena dia tidak paham dengan target pasarnya. Sehingga keliru untuk strategi penjualan, sehingga modal biaya operasional yang dikeluarkan untuk proses promosi, proses, marketing itu semuanya jadinya, tidak bermanfaat karena dia salah dalam menentukan target pasar atau dia tidak menentukan target pasar, yang penting pokoknya terserah, oh semua orang harus kita berikan informasi ini. Nah, itu sebenarnya nggak boleh begitu ya. Kalau begitu maka akan membengkak di biaya operasional, biaya modalnya akan tambah besar karena kita nggak, mengkhususkan kepada target pasar, gitu ya. Terus yang terakhir adalah gangguannya ketiadaan umpan balik. Nah, banyak memang penerima informasi tadi, pelaku komunikasi yang pertama tadi kan ada, penerima dan pengirim ya. Banyak memang penerima itu dengan, karakter-karakter yang malas gitu. Malas kalau dia nggak tertarik dengan informasi yang kita sampaikan, biasanya dia nggak mau memberikan umpan balik. Nah, ini kita nanti makanya desainnya adalah bagaimana caranya walaupun dia tidak tertarik, dia mau memberikan umpan balik bahwa saya tidak tertarik, sehingga kita tahu dan bisa kita lakukan evaluasi. Itu ya, bisa paham sampai sini?
Paham, Bu. Ya, baik. Nah, kita lanjut. Selanjutnya adalah terkait yang proses komunikasi. Kalau tadi kan ini ya, kembali ke sini ya. Nah, yang ketiga adalah, proses komunikasinya. Proses komunikasi itu ada 2, ada encoding, ada decoding. Decoding dulu ya. Decoding itu kita, peranannya di bagian produsen. Peranannya di kita itu. Bagaimana caranya kita bisa menguraikan atau mengartikan simbol dari gagasan-gagasan pesan tadi yang kita buat supaya bisa diterima oleh konsumen atau target pasar. Sementara yang kedua itu encoding, ini proses merancang mengubah gagasan secara simbolik menjadi kebalik ini ya, encoding dulu baru decoding. Peranan yang produsen yang di biru ini yang di-encoding ya, dia mengubah gagasan menjadi pesan untuk disampaikan ke penerima. Lalu yang decoding ini nanti konsumennya, dia mencoba untuk menguraikan, mengartikan simbol sehingga pesannya itu bisa dia pahami dengan baik. Nah, peranan kita di biru ini di encoding produsen, sementara decoding ini peranan yang lebih besar itu adalah sangat bergantung kepada target pasarnya tadi. Makanya kalau target pasarnya nggak pas makin susah dia memahami simbol-simbol, memahami gagasan yang kita transfer, yang kita sampaikan. Jadi ini juga berpengaruh di dalam proses komunikasi pemasaran ya. Bagaimana cara konsumennya menerima sehingga supaya konsumen itu bisa menerima secara utuh harus kita pastikan bahwa target pasar kita jelas dan strategi penjualan yang kita pilih itu sudah sesuai dengan karakter dari target pasarnya. Itu ya. Kemudian selanjutnya, nah, sebelum kita masuk ke yang berikutnya, nah ini saya menyampaikan saya senang sekali dengan kalimat Seth Godin ini, bahwa kalau kita ingin terjun ke dunia berwirausaha, pastikan bahwa, tujuan kita itu nggak hanya serta-merta orang melakukan pembelian terhadap produk kita, nggak serta-merta itu. Kalau hanya serta-merta itu, kita paling cuman, mencapai puncaknya di awal-awal saja ketika viral, tapi setelah itu langsung senyap, sunyi, udah nggak ada lagi berkelanjutan. Tapi ketika kita niatkan, ketika kita berwirausaha, kita tuh ingin orang lain yang menggunakan produk kita, baik barang atau jasa, kehidupannya jadi lebih baik setelah bertemu dengan produk kita atau setelah menggunakan produk kita itu. Jadi jangan sampai kalau kita sudah tujuannya begini, kita ingin misalnya produknya fashion, kita ingin orang-orang itu tampil lebih baik dengan percaya diri sehingga auranya lebih positif, sehingga dia lebih produktif. Nah, gitu ya. Kalau produk kita makanan, kuliner, kita ingin orang-orang itu menjadi lebih sehat, menjadi lebih bahagia setelah menyantap makanan kita. Kalau targetnya begini, nah ini akan mudah untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang loyal karena akan timbul kepercayaan kepada kita. Tapi kalau tujuannya ketika berwirausaha yang penting laku, penjual, tapi konsumennya belinya tidak loyal gitu, akhirnya hanya bertahan di awal-awal saja ketika viral dan itu banyak sekali terjadi ya. Hanya banyak sekali usaha-usaha yang ketika viral saja tinggi langsung puncaknya terus langsung hilang gitu. Dan ini karena salah tadi konsepnya. Jadi harus dikonsepkan orang-orang itu menjadi ketergantungan terhadap produk kita karena ketika bertemu dan menggunakan produk kita hidupnya jadi lebih baik. Nah, gitu. Harus begini nih. Untuk terjun ke dunia wirausaha tuh harus begini niatnya ya. Biar tahan lama. Dan tahan lama kemudian nanti seperti yang saya sampaikan di awal perkuliahan, akhirnya nanti usaha kita tuh tumbuh. Usaha tumbuh itu jauh lebih bagus dan lebih menjamin daripada usaha yang langsung ketika di awal dia langsung besar sekali. Ini biasanya nggak bertahan lama. Tuh ya. Baik, kita lanjut lagi dengan komunikasi pemasaran. Tadi kita sudah paham tentang pelakunya, material komunikasinya, kemudian juga proses komunikasinya. Lalu nanti komunikasi pemasaran ini wujudnya, istilahnya yang bisa kita lebih mudah dengar dan pahami adalah lewat promosi. Lewat promosi. Tujuannya adalah tentu menginformasikan, kemudian membujuk pelanggan gitu ya untuk melakukan pembelian atau tertarik, untuk memiliki produk kita atau menggunakan produk kita dan kemudian jangan lupa ada satu lagi yang sering orang lupakan juga, melakukan mengingatkan.
mengingatkan. Jadi kalau kalian sekarang sering dapat telepon, kalau dari Telkomsel atau dari apa ya, iya Telkomsel, saya karena pakai Telkomsel atau dari yang lain, kemudian atau dari bank-bank gitu yang selalu menelpon kita rajin banget. Jadi mereka memang punya agenda untuk menelpon, tentu yang sesuai dengan target pasarnya juga ya. Jadi ke orang dengan jumlah tabungan sekian nanti ditawarkan lagi untuk buka kartu kredit, untuk buka untuk daftar apa. Jadi gitulah. Jadi modelnya ada karena tahapan ketiga dalam promosi itu adalah mengingatkan. Nah, kita juga begitu. Jadi kalau sudah launching suatu produk, jangan lupa itu bukan berarti sudah selesai, jangan lupa. Kalian harus selalu mengingatkannya lewat metode-metode strategi penjualan nanti yang mau kalian gunakan. Nanti akan kita lanjut ya ke metode strategi penjualannya. Gitu. Kemudian saya masih didengarkan? Masih, Bu. Makasih, Ya, Bu. baik. Nah, ini adalah beberapa bauran dari promosi. Yang pertama adalah personal selling. Kalau personal selling ini adalah komunikasi langsung, tatap muka antara penjual dengan calon target pasar tadi untuk memperkenalkan produk dan kemudian nanti harapannya target pasarnya paham, kemudian mereka mencoba untuk membeli atau menggunakan dari produk kita. Kemudian mass selling. Mass selling ini adalah terdiri dari periklanan dan juga publisitas. Jadi media tadi ya. Kemudian nanti pendekatannya menggunakan media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai dalam satu waktu. Kemudian yang selanjutnya, bauran yang berikutnya adalah promosi penjualan. Nah, ini bentuk persuasif. Nanti nanti minggu depan mungkin saya sampaikan, saya berbagi tentang cara membuat copywriting. Jadi membuat kalimat-kalimat persuasif sehingga orang ketika kita menggunakan kalimat ini di dalam iklan kita, orang kok jadi yang awalnya nggak tertarik terus langsung langsung tertarik hanya kalimat-kalimat persuasifnya kita. Jadi copywriting-nya kita itu sangat persuasif. Nanti akan saya sampaikan di minggu depan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah PR-nya, public relation-nya. Ini upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan dari sikap ini berbagai kelompok. Jadi lebih kepada komunitas nih kalau yang PR-nya tadi. Jadi hubungannya itu dia langsung masuk kepada komunitas-komunitas tertentu. Kemudian direct marketing ini penjualan langsung tanpa perantara. Dia bisa menjual produknya tanpa perantara itu tanpa menggunakan agen, distributor. Jadi dia langsung turun tangan ya produknya. Kalaupun menggunakan agen distributor itu yang masuk ke dalam struktur organisasi yang memang resmi dari perusahaannya gitu. Ya. Terus kemudian, nah ini dia ada beberapa strategi untuk promosi. Yang pertama strategi pemilihan medianya, strategi motivasi dan penyediaan tenaga penjualnya karena tadi terkait pelayanan. Poin kedua sebelum menentukan strategi penjualan ya. Kemudian strategi penjualannya, kemudian strategi copy periklanannya, bagaimana kalimat-kalimat iklan atau copywriting-nya yang dia gunakan, kemudian strategi pengeluaran promosinya nanti seperti apa dalam satu waktu atau tidak. Nah, kita fokus saja untuk mata kuliah ini kepada strategi penjualan ya. Oke. Nah, strategi penjualan itu ada 4. Ada hard selling, ada soft selling, ada hint selling, ada covert selling. Sebelum saya terangkan satu persatu apa bedanya, saya berikan contoh iklan ya sebagai berikut. Silakan langsung nanti ketika saya buka kalian tentukan ini dia menggunakan metode eh, strategi penjualan yang seperti apa ya. Oke. Bentar, saya buka dulu. Suara saya terlalu kecil nggak sih? Nggak ya? Enggak, Bu. Mana tadi nih? Bentar. Oh, nggak bisa tampil. Oh, ini udah.
Kalau begini kalian sudah lihat belum, apanya, sudah muncul belum videonya? Sudah, Bu. Sudah, Utuh Bu. belum? Sudah, Bu. Utuh nggak? Di layar utuh ya? Utuh. Utuh, Oh, oke. tuh. Baik, kita mulai. Saya nggak bisa bukanya berarti. Jadi nanti kalian dengarkan dan kalau sudah ada walaupun videonya belum selesai, kalian tulis di kolom chat ya, kalau sudah dapat. Oh, suaranya nggak terdengar, sebentar. Sebentar. Gimana ya supaya, oh, bentar. Atau gini ya, saya buka. Karena tidak tahu caranya. Dan kami tidak ingin itu Sudah terjadi belum? pada Anda. Terdengar belum? Kami berkumpul menciptakan Sudah, solusinya, kami mengerjakannya Sudah. siang dan malam. Oke, saya ulangi ya. 80% bisnis online mati di tahun pertama karena tidak tahu caranya. Dan kami tidak ingin itu terjadi pada Anda. Kami berkumpul menciptakan solusinya, kami mengerjakannya siang dan malam, sehingga sekarang ini, detik ini, solusinya tersaji di depan Anda. Ini dia, Erbo, Ensiklopedia Rahasia Bisnis Online. Kitab hitam bisnis online terlengkap di Indonesia yang berisi 23 modul, 127 video, dan 3.176 halaman yang akan melejitkan bisnis online Anda dengan sangat-sangat cepat. Beli Erbo sekarang, kuasai ilmu rahasia bisnis Yang online. sudah tahu, Tutorial jualan komplit, ini 1001 menggunakan jualan bisnis strategi online. penjualan Rencana dan apa, prinsip hard revolusioner. selling, soft selling, Performa in super selling, atau tinggi cover dan selling, silahkan masih tulis di banyak kolom lainnya chat. yang akan melejitkan bisnis online Anda sejak hari pertama. Semuanya akan dibuka secara belak-belakan dan terperinci hanya di Erbo. Dalam Erbo, semuanya diajarkan secara perlahan, step by step oleh para ahlinya. Mulai dari Nukman Lutfi, Bapak Sosial Media Indonesia, Ahmad Zaki, founder Bukalapak.com, Rieke Ustadianto dari iPaymu, Muhammad Rosihan dari Sakina.com, sampai Suryadin dosen jualan, Fikri Fatullah Bisnis.com, Sabtuwari Kedai Digital, Diajak Hitsap.com, Rain Startupbusiness.com, Nanang Rumah Warna, Oli nulisbuku.com, Yuka dari Brodo, Afrik dari coversuper.com, dan masih banyak lainnya. Mereka semua adalah praktisi yang sudah terbukti berhasil dalam bisnis online. Anda tinggal contek, dan Erbo akan menjadi mentor pribadi Anda dalam melejitkan bisnis. Materi senilai puluhan juta rupiah ini, ya, yang ada banyak banget di sini, bisa Anda dapatkan hanya dengan harga Rp20.000 saja. Ya, Anda tidak salah dengar, Rp20.000. Tapi mohon maaf sekali ya, karena sesuai perjanjian dengan berbagai pihak, Erbo hanya boleh dimiliki oleh 20.000 orang saja. Setelah itu, Erbo tidak akan pernah beredar dan tidak akan pernah dijual lagi selama-lamanya. Dan saat Anda berpikir 20.000 itu banyak, jangan salah, video ini akan ditonton jutaan orang tertarget, mereka yang sama-sama ingin menguasai bisnis online, dan Anda pastikan harus termasuk dalam orang beruntung yang memilih Erbo ini. Accept sekarang juga, kalau Anda tidak puas dengan alasan apapun, uang Anda kami kembalikan 200%. Erbo tetap menjadi milik Anda dan uang Anda kami kembalikan utuh. Jangan biarkan pesaing Anda memiliki Erbo. Segera investasikan 20.000 terbaik Anda di www.erbo.co atau melalui line @inspira atau di 0821 3600 5515. Ingat, 23 modul, 127 video, 3.176 halaman ditulis oleh para jagoan di Indonesia. Hanya Rp20.000 untuk 20.000 pembeli pertama. Jadi sekarang juga isi email Anda, Erbo akan kami kirim. Setelah transfer atau bagi pulsa, password akan langsung kami berikan. Lejitkan bisnis online Anda bersama Erbo. Beli sekarang juga sebelum kuota habis. Ya. Nah, nih. Sudah saya tutup belum ya? Belum ya. Baik,
Banyak yang menjawab hard selling, tapi ada yang menjawab soft selling juga. Kira-kira kalau hard selling, kenapa menjawabnya hard selling? Silakan, siapa yang mau bantu jawab? Cindy jawabnya soft selling ya. Ya, silakan Puspa. Kenapa dinamakan hard selling? Karena Oke, ada jawaban lain selain itu? Kenapa hard selling? Kenapa bukan soft selling atau hint selling atau cover selling? Berarti kan setiap strategi penjualan ini ada 4 strategi penjualan ini dia punya ciri khas masing-masing. Kira-kira apa ciri khasnya yang hard selling? Dela, Hidayana, silahkan. Kalau menurut saya kenapa hard selling? Karena di dalam video itu menjelaskan tentang kalau mereka tuh benar-benar terang-terangan menjual buku. Kalau mungkin soft selling tuh terserah secara video tuh nggak terlalu terlihat kalau mereka tuh sedang menjual gitu. Benar, yakin begitu? Oke, nanti kita akan cari, kita koreksi jawabannya semua ya. Silakan ada yang lain lagi yang mau menambahkan selain yang disampaikan oleh Puspa dan juga Dela? Silakan. Yuk. Oke, siapa ini? 36. Dela Dewinta, Bu. Siapa namanya? Dela Dewinta. Dela Dewinta, ya silakan. Kalau tadi menurut saya itu video dijelasin kan ada diskonnya besar-besaran. Terus sama apa namanya keterbatasan dari bukunya itu. Kalau misalkan udah diskon nanti habis nanti nggak ada diproduksi lagi. Nah itu menurut saya jadi khas selling. Oke, baik. Ya, nanti kita bahas lagi sama-sama ya. Ada yang punya jawaban? Oh nih, nomor tadi siapa lagi yang raise hand satu lagi? Oke, 11 ini. 50 tadi. 50, silakan siapa 50? Eris, Ibu. Eris, ya silakan. Kalau dari video tadi tuh yang ngepromosiinnya pakai bahasa persuasif kayak dokter batas, terus tiba-tiba sekarang nanti nggak ada penjualan lagi dari buku tersebut. Terus kalau yang disampaikan dia tuh jadi ada ruang pertimbangan konsumennya gitu karena diarahkan untuk cepat beli. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita cukupkan dulu ya. Sekarang saya kasih iklan kedua. Silakan ditonton ya. Ada iklan kedua. Ya, udah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Kita akan mengirimkan 5 koper ke 5 titik pertemuan supaya transaksi ini berhasil. Boleh menuliskan ke kolom chat jika sudah langsung menemukan. Ini termasuk hard selling, soft selling, hint selling, atau cover selling. Acak kopernya. Berhenti. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Transaksi kita gagal. Ada pengkhianat di antara kalian.
Bukan saya, bos. Coba kamu perhatikan, Jack. Kamu pengkhianatnya. Transaksi kita gagal. Ada pengkhianat di antara kalian. Bukan saya, bos. Coba kamu perhatikan, Jack. Kamu pengkhianatnya. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ya, silahkan. Ada yang mau? Silakan semua. Baru 65 menjawab hand selling. Ada yang punya jawaban lain? Iklan tadi termasuk strategi penjualan yang mana? Silakan, baru 2 orang. Ya, pada jawab hand selling semua. Kira-kira kenapa? Silahkan, ada yang mau menjelaskan. Kenapa hand selling? Ya, 11. Silahkan 11. Siapa nih? Atul. Siapa? Atul. Siapa? Imro Atul. Ya, silahkan. Menjauh. Oh, memang nggak bagus sinyalnya ya. Iya. Lagi di jalan atau lagi di mana Imro Atul? Di kamar. Oh iya, ini sinyalnya nggak bagus ya. Coba yang kencang suaranya. Dengeran nggak? Nggak dengar Imro Atul? Nggak dengar, coba diperbaiki dulu ya. Terlalu apa? Apa tuh namanya istilahnya? Bising ya, noise-nya banyak banget. Yang lain silakan. Kenapa hand selling? 50, selain 50, tadi 50 udah Eris ya. 35 udah belum tadi? Belum ya. Silakan. Belum, 35. Bu. 35 siapa ini? Arya, Bu. Oke, silakan. Baik, menurut saya iklan tadi itu bersifat hand selling karena dia memberikan solusi atas sebuah permasalahan gitu. Jadi produk itu udah memberikan masalah dan memberikan solusi yang dimana solusinya itu adalah produknya itu gitu. Jadi memberikan ya gitulah, Bu. Itu ya. Nanti coba kita cek ya. Ini yang 11 Imro Atus juga udah. Ya, terima kasih Arya. Imro Atus udah jawab ini juga karena dia membangun rasa penasaran dulu sebelum memperkenalkan produknya. Sebenarnya belum tepat dua-duanya. Silakan, ada yang punya jawaban yang lain. Kenapa hand selling? Silakan. Ayo. Yang mau nabung keaktifan, salah atau benar jawabannya tetap saya catat kok. Silakan. Kenapa hand selling? Belum terjawab nih kenapa hand sellingnya. Gak ada? Kenapa bukan cover selling? Nah, nanti kita kembali ke iklan-iklan itu ya. Kita jelaskan dulu, saya jelaskan dulu selanjutnya, materi selanjutnya. Sudah terlihat PPT-nya? Udah lihat belum PPT? Baik.
Siap-siap ya, coba diperhatikan baik-baik. Nanti kita kembali ke iklannya dan tentukan sekarang nanti iklan itu iklannya termasuk menggunakan strategi penjualan yang mana. Hard selling. Hard selling itu kalimat khasnya ketika menggunakan strategi ini ada kalimat beli sekarang, besok harga naik, hanya tersedia 20 pieces. Sudah tidak ada lagi yang lainnya, gitu ya. Itu ciri-ciri khas dari hard selling. Kita lihat strukturnya dia. Oh, kita lihat manfaatnya dulu. Manfaatnya adalah dengan menggunakan metode yang hard selling ini memang akan membantu konsumen untuk bisa mengambil keputusan dengan segera. Sehingga kita bisa dapat meningkatkan waktu penjualan dalam waktu dekat ya, langsung melonjak drastis. Karena dengan metode ini cocok dengan target pasar yang karakternya dia nggak mau kalah dari yang lain. Aku harus jadi orang yang pertama, hanya aku yang harus punya limited edition produk ini. Nah gitu tuh, ini cocok tuh untuk penjual-penjual, untuk calon-calon target pasar yang punya karakter seperti ini ya. Tapi kelemahannya adalah kalau ditujukan kepada target pasar yang dia orangnya butuh pemikiran matang, dia harus melakukan pengambil keputusan itu setelah meninjau plus minus yang sangat detail gitu, harus lihat speknya dengan sangat detail, harus dipelajari dulu spesifikasinya dengan sangat detail. Ini nggak cocok dan biasanya tidak baik untuk jangka panjang. Biasanya orang trauma dengan kita, udah lihat produknya siapa itu, produknya perusahaan ini, jangan, aku udah kapok itu beli. Nah itu biasanya begitu ya. Jadi metode hard selling ini cocok untuk orang-orang dengan target pasar yang memang kalangan-kalangan yang nggak mau jadi nomor 2. Aku harus jadi orang yang pertama punya, aku harus orang yang punya dari sedikit yang punya itu gitu. Padahal sebenarnya dibilang hanya tersedia 20 produk, nanti pasti ada dia ada produksi kedua dan seterusnya. Kalau produksi pertama ternyata banyak peminatnya gitu. Nah strukturnya bagaimana? Struktur penawaran hard selling itu biasanya ada headline. Headline itu biasa di semua strategi kecuali yang hint dan keyword selling dia nggak punya, tapi soft dan hard selling dia punya headline. Terus dia menjelaskan benefitnya seperti nanti iklan mana tadi yang kalian lihat ya. Terus kemudian testimoninya ada, orang sudah dari berbagai yang membeli dan menampilkan testimoni dari konsumen yang sudah sebelumnya. Kemudian ada special offer, khusus hari ini beli 2 dapat gratis 1. Nah ada kalimat begitu. Nah yang menjadi ciri khas yang lainnya lagi ada warningnya. Jangan lupa, hanya tersedia hari ini, harus segera, dan call to action. Ini ciri khasnya dari yang hard selling. Ya, kalau dari dua iklan yang kita tawarkan, yang kita tampilkan tadi, yang kita lihat tadi, yang mana yang lebih cenderung ke hard selling? Yang pertama ya. Yang pertama. Iya, membuat orang menjadi tergesa-gesa. Tapi sebagian orang yang nggak suka dikejar-kejar, langsung ditinggalkannya, nggak mau malah memperhatikan sampai akhir. Makanya harus memperhatikan target pasarnya tadi itu karakter umumnya seperti apa. Memang nggak bisa, misalnya target pasarnya ada 100 orang, 100 orangnya juga karakternya pasti juga beda-beda dalam menerima iklan ya. Yang umumnya orang-orang dengan target pasar A ini karakternya seperti apa gitu sebagian besarnya. Oke. Kemudian soft selling. Kalau soft selling ini dia biasanya mengedepankan penjualan secara halus tanpa paksaan, dia memberikan waktu untuk berpikir kepada calon target pasar dan dia menjelaskan speknya secara detail. Apapun yang diminta oleh konsumen itu secara detail. Bahkan terkadang kalau ditanya kelemahannya dia pun juga bisa menerangkan. Sehingga calon target pasar ini benar-benar bisa menerima informasi dengan sangat lengkap dan diberikan waktu untuk berpikir. Ya, keuntungannya adalah nanti ini kita akan kalau kita menggunakan strategi ini kita akan lebih mudah untuk mendapatkan konsumen yang loyal.
dan membangun reputasi perusahaan kita. Sehingga ketika kita membangun produk-produk, meluncurkan produk-produk baru lagi, kadang-kadang orang-orang yang seperti ini yang sudah terlalu loyal dengan kita, dia nggak pakai pikir panjang untuk mencoba produk kita dan ikut mempromosikan produk kita. Ini manfaat yang soft selling. Jadi secara detail, dulu saya pernah ada lihat iklan apa ya, teh kayaknya ya, dijelaskan tehnya dari daerah mana, senyawa kimia yang ada di dalamnya apa, sehingga itu bermanfaat bagi kesehatan. Dulu pernah ada, tapi jarang sekali iklan soft selling. Tapi kalau di dalam penjualan offline sering, karena kita diberikan brosur, diberikan kayak elektronik ya, spesifikasinya jelas, terus nanti juga kita dijelaskan ada keuntungan kelebihannya dari tipe-tipe kalau elektronik itu yang kita pilih itu ada. Ini soft selling tuh ya. Nah, kerugiannya adalah ini nggak cocok untuk tipe-tipe konsumen yang yang nggak konsumtif sama sekali gitu. Jadi dia tuh mau beli bahkan untuk kebutuhan pentingnya aja dia mikir 1000%, bukan karena nggak punya uang, karena dia memang terlalu berpikir panjang untuk melakukan pembelian, bahkan untuk kebutuhan primernya. Nah, ini nggak cocok untuk untuk target pasar yang punya karakter-karakter seperti ini, sehingga kita akhirnya nanti kalah saing. Karena apa? Karena kita nggak agresif dibandingkan dengan kompetitor. Nah, ini kelemahannya soft selling. Jadi setiap strategi penjualan ada plus minusnya. Untuk strukturnya dia nggak ada warningnya, jadi dia nggak memberikan warning, dan dia apalagi nih bedanya ya, terutama di warning itu dia nggak mengingatkan berulang-ulang, dia nggak memberikan ada special offer juga ya, sehingga ya nggak masalah kita beli hari ini atau beli besok, nggak dapat apa-apa juga kok, nggak ada dapat bonus yang special offernya tadi. Kalau bonus mungkin bisa tetap jadi ada ya. Nah, sehingga orang nggak yang bersegera untuk oke, aku harus belanja hari ini juga gitu. Nah, ini yang soft sellingnya. Kemudian yang selanjutnya hint selling. Hint selling dengan covert selling itu sebenarnya sama-sama jualan tapi nggak mau nunjukin kalau dia jualan. Itu loh. Jadi bedanya apa? Nah, kalau hint selling tapi dia memberikan informasi kecil terkait produk yang terkadang itu menjadi kata kunci untuk produknya. Nah, misal kalau tadi iklan yang Aqua tadi, itu sebenarnya dia hint selling apa cover selling? Ada nggak informasi kecil yang dia berikan terkait produknya? Ada di akhir. Apa tadi? Menurunkan kekurangan cairan tadi ya, menurunkan konsentrasi. Itu kan sudah menjadi quotes-nya brandingnya dari Aqua kan, sehingga itu menjadi informasi penting. Kecuali Aquanya belum terkenal. Kalau Aquanya belum terkenal, ini bukan dianggap sebagai informasi penting juga. Jadi termasuk nanti dia cover selling karena nggak ada informasi, secuil informasi yang disampaikan. Nah, hint selling itu ciri khasnya ada secuil, ada sedikit informasi yang diberikan terkait produknya. Bisa berupa berbagi pengalaman, ada testimoni dari orang, itu bisa juga. Nah, ini hint selling. Tapi kalau cover selling itu kalau seandainya iklan Aqua tadi tanpa ada catatan informasi yang tadi menurunkan konsentrasi, kekurangan cairan menurunkan konsentrasi, nah itu berarti dia termasuk metode yang cover selling, strategi menjual tanpa menjual, itu yang cover selling. Jadi nggak ada informasi-informasi yang disampaikan, termasuk informasi sedikit pun yang menjurus kepada produknya kita, itu yang cover selling. Jadi sama-sama sebenarnya dua-duanya itu yang menjual tapi nggak ada niatan menjual. Nah, kalau
banyak sekali kalau dulu ya zaman orang berjualan di Facebook, bahkan sampai sekarang tuh yang berjualan di Facebook terkadang dia tidak menampilkan informasi terkait speknya, hanya produknya, manfaatnya yang dia sampaikan, tapi dia juga nggak mencantum harga, sehingga orang-orang kalau nanya harganya dong, atau termasuk di Instagram ya langsung dia DM atau inbox gitu-gitu. Nah, ini termasuk metode yang mana? Hint selling atau cover selling? Ini termasuk antara dua ini, hint selling atau cover selling. Dan dia punya strategi kalau semua informasi dia berikan utuh, orang lain langsung nggak cocok misalnya dengan harganya, orang lain nanti iklannya akan tenggelam ya, karena nggak ada komen. Tapi kalau dia tidak memberikan informasi utuh, banyak tuh pertanyaan di komen, sehingga nanti iklannya, di postingan dia ini akan selalu berada di atas di beranda orang karena komennya aktif. Bisa dipahami ya. Nah, ini metodenya dia hint selling atau cover selling. Tergantung. Kalau ada informasi kecil terkait produk yang dia tawarkan, nggak hanya fotonya saja gitu ya. Ada informasi kecil tentang ketika saya menggunakan, misalnya jualan jaket, ketika saya menggunakan jaket ini benar-benar saya sudah terhindar dari masuk angin misalnya gitu. Nah, ini dia hint selling. Tapi kalau dia hanya menampilkan gambar tanpa informasi apapun, dia berarti cover selling. Tapi ada gambar yang dia tawarkan. Begitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami bedanya? Bisa, Jadi Bu. kalau perbedaan utama cover selling dan hint selling itu, kalau cover dia menyamar sebagai konten yang bermanfaat tanpa terlihat seperti penjualan, hanya sebagai konten saja. Sementara kalau hint selling pasti ada petunjuk halus yang dia berikan, meskipun hanya sedikit saja. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau udah selesai untuk hari ini metode strategi penjualan, selanjutnya adalah saya minta kalian selain absen tadi dengan menyimpulkan materi hari ini ya, informasi apa yang didapatkan, nanti kalian minta di timnya, kemarin sudah menentukan target pasar kan ya, sekarang tentukan kira-kira mau menggunakan strategi penjualan yang mana dulu. Cukup itu dulu. Nanti ada tambahan minggu depan tentang copywriting. Nanti saya akan berikan tugas tambahan lagi. Ingat tugasnya gede ya, di mata kuliah kewirausahaan nilai tugasnya gede. Jadi nanti tolong dikerjakan dengan sangat bagus. Nanti minggu depan saya berikan teori terkait copywriting, bagaimana cara menuliskan copywriting yang persuasif, yang membuat orang langsung tertarik dengan yang kita iklankan. Nah, nanti tugasnya minggu depan setelah kalian menentukan strategi penjualan yang mana, kalian buat copywritingnya gitu ya. Kemudian dikumpulkan rancangannya. Jadi tidak dalam bentuk proposal dulu, rancangannya saja, rancangan produk, target pasar, dan strategi penjualan. Dan nanti ini semua bagian tugas, kan ada tugas terus nih, akhirnya nyicil tugas terus, nanti akan dirangkum kalian dalam sebuah proposal yang kreatif yang dijadikan sebagai nilai UAS nanti di akhir. Untuk nilai UTS nanti saya akan pastikan dulu bahwa kalian paham secara personal ya. Jadi nanti saya bagi tim, tapi timnya bukan tim kelompoknya. Jadi bukan tim kelompoknya. Bisa jadi gabung satu orang dengan tim kelompoknya, tapi bukan tim kelompok, nanti akan diwawancara, ditanyakan secara lisan terkait materi-materi sampai minggu depan. Dan wawancaranya nanti saya kasih waktu 2 minggu lagi untuk UTS-nya ya, pengambilan nilai UTS. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, silakan siapa yang bisa bantu jawab. Kira-kira strategi penjualan yang tepat yang bagaimana cara menentukan strategi penjualan yang tepat? Apakah harus menggunakan salah satu atau menggunakan kombinasi di antara mereka? Silakan, siapa yang mau bantu jawab? Sebaiknya bagaimana kita menentukan model atau menentukan strategi penjualan? Apakah hanya memilih salah satunya atau kita menggunakan kombinasi di antara mereka? Silakan. Ada yang mau bantu jawab? Ya. Jadi, kembali lagi harus paham dengan target pasar. Target pasarnya seperti apa dulu?
Ya, benar. Target pasar harus tahu dulu target pasarnya. Lalu dari target pasar, misalkan nih target pasar ibu-ibu sosialita. Oh, kalau ibu sosialita, kalian harus pakai metode hard selling yang utama. Nanti untuk mempermanis bisa dikombin dengan metode yang ada iklan versi 2-nya, menggunakan metode cover selling atau menggunakan hand selling boleh, atau soft selling juga boleh. Tapi kalau udah ibu sosialita tuh kayaknya yang lebih tepat tuh hard selling karena mereka mudah panas-panasan gitu. Jadi harus kembali kepada target pasar. Lihat dulu karakter target pasar secara umum seperti apa. Kalau ibu-ibu rumah tangga biasa misalnya, berarti kalian harus memperhitungkan bahwa ibu-ibu rumah tangga ini manajemen keuangannya sangat bagus. Dia kalau mau belanja harus berpikir panjang kali lebar kali tinggi. Jadi metode soft selling mungkin perlu kita berikan, nanti dikombin juga dengan metode hand selling, cover selling. Karena metode hand selling, cover selling, S3 marketing zaman sekarang itu sangat penting juga ya untuk menyemarakkan suasana. Tapi metode soft selling tuh kalau untuk karakter orang-orang yang harus berpikir lebih lama, itu lebih baik gunakan metode soft selling. Target pasarnya ditentukan bagaimana, Bu? Kalian pahami dulu produknya secara detail, baru bisa menentukan target pasar. Kalau kalian nggak paham dengan produknya kalian, ya susah untuk menentukan target pasarnya. Gitu ya. Kalau saya tetap, kalau selama ini usaha-usahanya itu tetap pakai metode hard selling itu sangat tapi tidak boleh sendiri, karena kalau sendiri tanpa dilengkapi yang soft selling juga, jadi ada iklan yang soft selling juga, itu juga akan berat ya, juga akan berat karena tadi kerugiannya tadi mereka tidak bisa, akhirnya nggak loyal kalau mereka nggak cocok sama produk kita gitu, karena nggak diberikan kesempatan untuk berpikir. Gitu, baik. Ada pertanyaan untuk hari ini? Saya buka presensi kayaknya sampai jam 8.50. Jadi ada waktu, kesempatan untuk menuliskan, membuat resume, kesimpulan, dan menuliskan di presensi di laman daring ya, komentar di laman daring. Bisa dipahami semua? Cek akhir, silakan kalau paham tulis paham, kurang paham tulis kurang paham di bagian mananya, silakan. Oke, udah paham semua ya. Baik, kalau udah paham semua, nanti yang kurang paham, oh baru cuma berapa orang ini, yang lain udah meninggalkan ruangan. Hadir nggak? Kenapa nggak nulis? Halo, yang lain? Sudah ditinggal ini? Ya, baik. Ya, nanti kita buktikan ketika ujian ya, ketika wawancara nanti paham apa enggak, lama berpikirnya atau enggak, ya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Kalau ada yang masih kurang paham nanti bisa ditanyakan di WAG atau diskusi dengan teman-temannya ya. Ingat tugasnya boleh dicicil sekarang dengan menentukan kira-kira mau menggunakan strategi yang mana. Nanti kalimat-kalimatnya kita susun minggu depan. Setelah mendapatkan teori bagaimana cara menyusun copywriting yang positif, yang persuasif. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.